Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Mal, selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini, Baitul Mal akan bercerita kepada teman-teman sekalian tentang cinta dan persahabatan dari Salman Al-Farisi. Mungkin kita sering mendengar ada teman atau sahabat menikung cinta, atau kala harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang yang kita cintai justru memilih sahabat sendiri untuk dinikahi. Tak terbayangkan bagaimana perasaan itu. Tapi tahukah sahabat Baitul Mal, ternyata kisah seperti itu sudah terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kisah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi, yang darinya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah sebagai seorang mukmin sejati. Kisah tersebut termaktub dalam kitab Syifat Al-Safwah karya Ibnu Al-Jauzi. Kisah itu dimulai saat Salman Al-Farisi, anak seorang bangsawan, bupati di daerah kelahirannya, Persia. Ketika sudah memasuki usia yang cukup untuk menikah, hati Salman kepincut perempuan Ansor, yakni perempuan asli kelahiran Madinah. Di kalangan kaum Ansor, Salman sejatinya dianggap sebagai keluarga mereka. Demikian juga kaum Muhajirin. Pendatang dari Mekah ini juga menganggap Salman bagian dari kaum mereka. Tetapi bagaimanapun, Madinah bukanlah tempat ia tumbuh dewasa. Ia berpikir, melamar seorang gadis pribumi tentu menjadi urusan yang pelik bagi seorang pendatang seperti dirinya. Maka disampaikanlah gejolak hatinya itu kepada sahabat Ansor yang dipersaudarakan dengannya, yaitu Abu Darda. Abu Darda sangat senang mendengar kabar dan niat baik sahabatnya itu. Subhanallah walhamdulillah, ujar Abu Darda mengungkapkan kegembiraannya. Dan ketika itu pula Salman Al-Farisi bermaksud melamar gadis pujaan hatinya itu. Dia mengajak sahabatnya Abu Darda untuk menemaninya. Abu Darda merasa tersanjung dengan ajakan Salman itu. Ia pun memeluk Salman Al-Farisi dan bersedia membantu. Setelah segala sesuatunya dianggap beres, keduanya pun mendatangi rumah sang gadis. Selama perjalanan, mereka tampak gembira. Setiba di tujuan, keduanya diterima dengan tangan terbuka oleh kedua orang tua wanita Ansor tersebut. Abu Darda menjadi juru bicara. Ia memperkenalkan dirinya dan juga Salman Al-Farisi. Ia menceritakan mengenai Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Abu Darda juga menceritakan mengenai kedekatan Salman Al-Farisi yang tak lain adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan terakhir adalah maksudnya untuk mewakili sahabatnya untuk melamar putri daripada bapak tersebut. Mendengar maksud mereka melamar putrinya membuat tuan rumah merasa sangat terhormat. Mereka senang akan kedatangan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Hanya saja sang ayah tidak serta-merta menerima lamaran itu. Sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, sang ayah harus bertanya dulu bagaimana pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut. Karena jawaban itu adalah hak dari putrinya secara penuh. Sang ayah pun lalu memberikan isyarat kepada istri dan juga putrinya yang berada di balik hijabnya. Ternyata sang putri telah mendengar percakapan sang ayah dengan Abu Darda. Gadis ini juga telah memberikan pendapatnya mengenai pria yang melamarnya. Berdebarlah jantung Salman Al-Farisi saat menunggu jawaban dari balik tambatan hatinya. Abu Darda pun menatap gelisah pada wajah ayah si gadis.
dan tak begitu lama semua menjadi jelas ketika terdengar suara lemah lembut keibuan sang bunda yang mewakili putri untuk menjawab pinangan Salman Al-Farisi. Kata sang ibunda, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang." Kalimat itu membuat Salman Al-Farisi dan Abu Darda berdebar tak sabar. Perasaan tegang dan gelisah pun menyeruak dalam diri mereka berdua. Karena kalian berdua yang datang dan mengharapkan ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda juga memiliki keinginan yang sama seperti keinginan Salman Al-Farisi, kata ibundanya. Keterus-terangan yang di luar prediksi mengejutkan bahwa sang putri lebih tertarik kepada pengantar daripada pelamarnya. Hal ironis sekaligus indah. Bayangkan sebuah perasaan campur aduk di mana cinta dan persaudaraan bergejolak berebut tempat di dalam hatinya Salman Al-Farisi. Bayangkan sebentuk malu yang membuncah lalu bertemu dengan gelombang kesadaran. Ya, bagaimanapun Salman memang belum memiliki hak apapun atas orang yang dicintainya. Tapi mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. "Allahu Akbar, semua mahar yang aku persiapkan ini akan aku serahkan kepada Abu Darda dan aku akan menjadi saksi pernikahan kalian," kata Salman Al-Farisi. Masya Allah, betapa Salman Al-Farisi menunjukkan kita sebuah kebesaran hati. Ia juga sangat paham makna persahabatan sejati. Apalagi Rasulullah SAW membuat ikatan persaudaraan antara Salman dan Abu Darda. Maka benar sabda Rasulullah SAW, "Tidaklah seorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah sahabat Baitul Mal tentang cerita cinta dan persahabatan dari Salman Al-Farisi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.